A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa selalu berada dalam kondisi yang sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fadia Mardiah, Mila Nurul Badiah, dan saya sendiri Rifki Ramadan dengan NIM 1900149. Di sini kami akan membahas chapter report yang berjudul Challenging Neoliberal Perspective from Law for Managing Social Studies Teacher Education, yang dimana chapter report ini akan membahas tentang perspektif neoliberal yang menantang kerangka kerja untuk memanusiakan pendidikan guru IPS. Dimana dalam chapter report ini kita akan membahas beberapa subbab, diantaranya yang pertama adalah konteks sistem berbasis informasi, yang kedua konflik antara sistem berbasis informasi dan sistem berbasis transformasi. Selanjutnya bagaimana caranya kita memanusiakan pendidikan guru IPS. Salah satu caranya dengan membina hubungan dialogis. Yang kedua adalah berfokus pada pengalaman siswa, memfasilitasi kritik pengetahuan, dan terakhir adalah membingkai pernyataan kritis dan memperkenalkan pengetahuan subjugasi. Oke, baik, kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan dan mengubah perilaku menjadi lebih baik. Pendidikan sendiri merupakan program strategis jangka panjang yang harus dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan nasional pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional yang diarahkan salah satunya kepada upaya peningkatan mutu pendidikan. Secara filosofis dan operasional, lembaga-lembaga pendidikan telah bergeser dalam fokus dari sistem berbasis transformasional yang pluralis demokratis menjadi sistem pendidikan berbasis informasi neoliberal. Dipengaruhi oleh konsep Paulo Freire tentang memanusiakan pendidikan, bab ini juga menawarkan tantangan bagi pendidikan neoliberal yang mengoperasionalkan kerangka kerja untuk memanusiakan pendidikan studi sosial. Kerangka kerja ini terdiri dari 4 elemen yang didasarkan pada teori dan praktik. Yang pertama adalah membina hubungan dialogis, yang kedua berfokus pada pengalaman siswa, yang ketiga adalah memfasilitasi kritik terhadap pengetahuan, dan yang terakhir adalah membingkai pertanyaan kritis dan memperkenalkan pengetahuan yang ditundukkan. Kami juga memberikan contoh bagaimana kerangka kerja ini juga dapat diaktualisasikan dalam program pendidikan guru studi sosial yang selanjutnya di kelas studi sosial. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang konteks sistem berbasis informasi. Konteks sistem berbasis informasi neoliberal menekankan pada akuntabilitas, dan kebanyakan sekolah sekarang pada umumnya lebih fokus kepada skor siswa, dan malah sekolah itu akan lebih berfokus pada apa yang dihasilkan siswa yang bergantung pada nilai itu sendiri, karena sekolah tidak ingin turun popularitasnya di mata umum. Selanjutnya, fokus neoliberal ini dalam mempersiapkan siswa sebagai komoditas dalam ekonomi pasar bebas, dalam mempersempit kurikulum dan menempatkan keterbatasan pada guru dan siswa itu sendiri. Seringkali guru baru bekerja di sekolah yang kinerjanya rendah dengan kebijakan dan praktik yang ketat dan kepemimpinan yang tidak mendukung, yang mengurangi kepuasan mengajar pribadi. Akibatnya, generasi sekarang akan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk melampaui loyalitas lokal, dan akan kehilangan kemampuan untuk memiliki rasa simpati kepada orang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konflik antara sistem berbasis informasi dan sistem berbasis transformasi. Dalam sistem berbasis transformasi, semua pemangku kepentingan terlibat dalam identifikasi pengetahuan kurikulum, keterampilan, dan nilai yang paling bermakna, aktif, menantang, terpadu, dan berorientasi pada nilai bagi mereka yang terlibat dalam perusahaan pendidikan. Dibandingkan dengan konsep neoliberal dari sistem berbasis informasi, di mana pengetahuan inti, keterampilan, dan nilai yang diberikan dan dikendalikan dan kemudian ditawarkan oleh agen selain dari pelajar, misalnya negara atau badan pendidikan lokal, direktur kurikulum, kepala sekolah, dan guru. Sistem berbasis informasi memperdayakan semua pelajar, guru, dan siswa untuk mengidentifikasi kurikulum yang paling relevan, yang membahas kontemporer dan masa depan, yang berorientasi pada masalah, dan mendorong untuk diselesaikan secara kolaboratif dalam proses keterlibatan dan aktivisme pendidikan dialogis. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lanjut kepada pembahasan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai memanusiakan pendidikan guru IPS.
Dalam pendidikan guru IPS harus didasarkan pada pedagogi kritis dan fokus pada beberapa kunci komponen pedagogi memanusiakan, termasuk membina hubungan dialogis antara siswa dan guru dengan fokus pada pengalaman siswa, memfasilitasi kritik pengetahuan, dan membingkai pertanyaan kritis melalui pengenalan yang ditaklukkan pengetahuan. Dalam memusatkan program pendidikan guru di sekitar kerangka kerja ini, untuk memanusiakan pendidikan guru IPS, memprioritaskan pengetahuan emansipatoris atau sistem berbasis transformasi daripada pengetahuan teknis atau sistem berbasis informasi dari pendidikan. Pengetahuan teknis mengacu pada area-area kurikulum di mana akuisasi pengetahuan dapat diukur melalui penilaian. Pengetahuan teknis sangat dihargai oleh kebijakan neoliberal dan pembuatan kebijakan. Menurut MC Laren, pendidikan mendefinisikan pengetahuan emansipatoris sebagai pengetahuan yang membantu kita memahami bagaimana hubungan sosial terdistorasi dan dimanipulasi oleh hubungan kekuatan dan hak istimewa. Kemudian ada 4 komponen utama dari kerangka kerja untuk memanusiakan pendidikan guru IPS, yaitu yang pertama membina hubungan dialogis, berfokus pada pengalaman siswa, memfasilitasi kritik pengetahuan resmi, dan yang terakhir membingkai pertanyaan kritis dan memperkenalkan pengetahuan subjugasi. Yang pertama adalah membina hubungan dialogis. Komponen pertama yang diperlukan untuk memanusiakan pendidikan guru IPS adalah untuk menumbuhkan hubungan dialogis antara guru IPS prajabatan dan instruktur TORS. Melalui pendidikan dialogis untuk belajar, guru bergerak dari posisi itu sebagai guru ke siswa yang mentransmisikan pengetahuan ke hubungan timbal balik di mana dia dan murid-muridnya adalah penyelidik koin dalam proses pembelajaran. Menurut Paulo Freire, dalam metode ini semua mengajar dan semua belajar. Pendekatan dialogis kontras dengan metode anti-dialogis yang memposisikan guru sebagai penyampai pengetahuan dan menciptakan kerangka kerja hierarkis untuk mengarah pada dominasi dan penindasan melalui pembungkaman pengetahuan siswa dan pengalaman. Untuk bergerak melampaui praktik pedagogis dan kurikuler sekolah yang menindas dan menuju pengetahuan yang lebih bebas, Freire menyarankan suatu pendekatan disebut pendidikan problem posing. Gagasan Freirean tentang masalah dialogis pendidikan lebih dekat selaras dengan penyewa dan praktik sistem berbasis transformasi. Pendidikan problem posing atau liberating fokus mengembangkan kognisi, penyingkapan realitas yang konstan, dan hubungan dialogis antara siswa dan guru. Melalui dialog, siswa mengembangkan kemampuan untuk menimbulkan masalah tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Freire menggambarkan bahwa dalam pendidikan problem posing, orang mengembangkan kekuatan mereka untuk mempersiapkan secara praktis jalan mereka ada di dunia yang dengannya dan di mana mereka menemukan diri mereka sendiri. Mereka datang melihat dunia bukan sebagai realitas statis, tetapi kenyataan dalam proses, dalam transformasi. Karena itu, pendidikan guru harus dipusatkan model problem posing di mana suara dan pengalaman guru prajabatan sangat tinggi dihargai dan berfungsi sebagai katalis untuk pilihan kurikuler dan esensi kursus desain dan implementasi. Kemudian komponen yang kedua adalah berfokus pada pengalaman siswa. Berfokus pada pengalaman hidup siswa adalah bagian integral dari pembelajaran memanusiakan pendidikan IPS. Pendidikan problem posing sebagai bentuk pedagogi memanusiakan menyusun jembatan dari pengalaman yang dialami siswa dan tema global yang terkait dengan baik kritik masyarakat dan eksplorasi kemungkinan baru untuk tindakan, yaitu menurut Giroux. Seperti yang dikemukakan MC Laren, pengetahuan emansipatoris mendorong kita untuk menganalisis bentuk pengetahuan dominan yang membentuk pengalaman siswa.
Di sisi lain, itu upaya untuk memberikan siswa sarana untuk memeriksa pengalaman khusus mereka sendiri dan bentuk pengetahuan bawaan. Sosial budaya, siswa, dan pengalaman linguistik harus menjadi sumber penting pengetahuan di dalam ruang kelas, berusaha untuk mempromosikan pengetahuan emansipatoris. Mendengarkan siswa itu penting, bukan karena pengertian romantik tentang pengetahuan siswa, tetapi karena melakukannya dapat membantu menginformasikan kurikulum dan strategi pengajaran kami. Jadi, memanusiakan pedagogi dengan fokusnya pada pengalaman siswa, berusaha untuk mengekspos dan bergeser akal sehat kita, dan seringkali pemahaman yang menindas dan mengarah pada kebebasan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Mardia dengan NIM 19001638. Saya di sini akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang memfasilitasi kritik pengetahuan resmi. Pengetahuan emansipatori atau tafsir emansipatoris, yaitu tafsir yang membebaskan dari struktur sosial yang tidak ramah, menindas, diskriminatif, dan eksploitatif, serta mengubahnya kepada struktur manusiawi, humanis, bermoral, egalitarian, dan berkeadilan, melalui pendekatan inquiry, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada pemrosesan informasi, memberikan siswa dan guru kesempatan untuk secara kritis memeriksa pengetahuan dan mengajukan pertanyaan untuk tujuan apa. Dengan melakukan hal itu, pendidik berupaya mengambil kembali kekuasaan dari mereka yang telah membentuk sekolah dengan cara yang menindas. Untuk terlibat dalam kritik pengetahuan, guru tidak boleh menganggap kurikulum hanya sebagai silabus atau program studi, melainkan sebagai simbolik, materi, dan lingkungan manusia yang sedang direkonstruksi. Dan tanyakan pengetahuan siapa yang sedang diajarkan melalui kurikulum ini, agar guru prajabatan dapat mengembangkan alasan yang masuk akal tentang maksud dan tujuan studi sosial. Sangat penting bahwa mereka memahami konteks yang lebih luas tentang bagaimana orang lain telah mendefinisikan apa dan bagaimana studi sosial harus diajarkan, dan bahkan melembagakan ide-ide ini sehingga mereka muncul akal sehat dan apolitis. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru tentang tujuan dan nilai studi sosial pendidikan juga berfungsi sebagai akar pengetahuan guru dan sering bermain dalam pilihan kurikuler dan pedagogis yang mereka buat di ruang kelas di ruang kelas mereka. Studi-studi ini mengungkap pentingnya membangun alasan dan perlunya program pendidikan guru untuk menyediakan ruang yang diperlukan bagi guru prajabatan untuk mengembangkan rasa tujuan tentang apa dan bagaimana mereka akan mengajar. Menyoroti penelitian Levstick dan Barton menyoroti tempat penting sikap guru dalam kurikulum dan pemberlakuan pedagogis mereka. Mereka berpendapat bahwa bukanlah apa yang dilakukan oleh seorang guru, melainkan mengapa yang memberitahu seorang guru kemampuan untuk terlibat dalam pendidikan yang memanusiawikan. Ketika tujuan-tujuan itu berputar di sekitar tujuan penilaian siswa yang mengembangkan pendidikan humanistik, memperluas pandangan mereka tentang kemanusiaan, oleh karena itu disarankan bahwa program pendidikan guru studi sosial yang memanusiakan harus menciptakan ruang bagi guru prajabatan untuk mengkritik pengetahuan resmi dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri tentang pengetahuan apa yang paling utama dan untuk tujuan apa, sebagai cara membantu siswa mengembangkan dasar pemikiran untuk mengajar studi sosial. Siswa diminta untuk mengembangkan kredo pedagogik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang membingkai pertanyaan kritis dan memperkenalkan pengetahuan. Pendidik berusaha untuk menghasilkan pengetahuan emansipatoris dengan menciptakannya kisah budaya baru, yang memang benar-benar budaya baru, dengan menggambarkan sejarah, cerita, dan narasi budaya kaum tertindas sehingga mereka dapat digunakan untuk membentuk kembali pengetahuan resmi dengan mempelajari asumsi budaya tak kasat mata yang tertanam dalam sekolah. Fokus pada pengetahuan yang ditundukkan ini membantu memikirkan kembali kurikulum dan tujuan sebagai seorang pendidik, memberikan kontribusi pada analisis tentang bagaimana pengetahuan diproduksi dan dilegitimasi,
membangun bidang yang lebih inklusif dan hanya sosial politik dan pendidikan, dan menghasilkan tingkat wawasan baru dengan menyoroti pengetahuan asli. Pengetahuan emansipatoris mencakup banyak perspektif, menilai pendapat siswa, mempertanyakan validitas dan netralitas pengetahuan resmi, dan berupaya menciptakan perubahan sosial yang mengganggu struktur kekuasaan yang biasa menindas. Terlalu sering studi sosial program pendidikan guru berfokus pada guru muda menjadi guru efisien dan efektif, dengan membenamkan mereka secara eksklusif dalam metode teknokratis dan kerangka kerja, keterampilan yang pada dasarnya melegitimasi sekolah dan agenda pengetahuan neoliberal. Sebaliknya, jika kita ingin membuat perubahan sistematik dalam apa yang diajarkan sekolah dan bagaimana mereka berdampak pada tatanan sosial yang lebih besar dari komunitas, kita harus menyiapkan guru untuk memahami kejelasan politik dan pendidikan atau pengetahuan emansipatoris. Adalah langkah pertama yang mendasar dalam membuat pilihan kurikuler dan metodologis. Pengajaran sendiri harus matang dengan contoh-contoh yang menyoroti cerita dan perspektif kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, kita harus memberi para guru prajabatan keterampilan dan disposisi yang mereka perlukan untuk melakukan hal yang sama di ruang kelas mereka sendiri. Siswa sebagai sejarawan telah bertugas untuk meningkatkan kejelasan politik dan kesadaran kritis dari guru-guru prajabatan dan dalam layanan. Menyadari bahwa kita tidak dapat dan tidak seharusnya memperkenalkan guru prajabatan ke semua pengetahuan konten kritis yang ada, tetapi di sini harus membantu mereka mengembangkan kejelasan politik yang memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan yang tepat tentang kurikulum dan buku teks yang harus mereka ajarkan. Seperti suara siapa yang disoroti, yang dibungkam, bagaimana ini memperdayakan dan atau melemahkan pengalaman siswa. Meskipun sangat penting bahwa pedagog kritis mengenali sifat bermasalah dari kurikulum resmi, pengetahuan mereka tentang perspektif lain yang memungkinkan mereka untuk menyulitkan kurikulum dengan cara yang bermakna. Ini berarti bahwa guru yang kritis tidak boleh hanya terlibat dalam mengetahui tetapi tidak mempercayai kurikulum resmi, tetapi bahwa mereka juga harus percaya dan mengetahui akan alternatif lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.